Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebaikan untuk kita semua. Welcome to channel Communication Study 2A Class. Kali ini akan mengadakan Talks with Expert. Saya Fauzan Rizky Swanto selaku host. Dan saya Ines Primus Deliva selaku co-host. Di sini kami telah mendatangkan salah satu narasumber dari Talks with Expert, yaitu ada Kak Intan. Silakan Intan memperkenalkan diri. Aku Intan, aku Intan Wazan Noveka ya, kalian bisa panggil Intan. Saat ini aku sebagai HR ya dari kantor sebuah perusahaan logistik gitu. Jadi di sini suatu bangga juga buat aku datang podcast kalian gitu ya, buat isi ngobrol-ngobrol sedikit gitu. Oke. Pada podcast hari ini kita akan membahas tema Talks with Expert, dan yang kita bahas itu adalah tentang kekuatan bahasa tubuh. Ngomong-ngomong kekuatan bahasa tubuh, sebenarnya apa sih maksud dari bahasa tubuh itu? Untuk selanjutnya mari kita tanyakan ke narasumber kita. Kalau menurut kakak, apa sih maksud dari kekuatan bahasa tubuh itu sebenarnya? Oke, jadi bahasa tubuh ya. Jadi bahasa tubuh itu kan termasuk dalam komunikasi secara non-verbal ya, nggak lewat verbal. Jadi kan komunikasi itu kan ada dua ya, ada verbal, ada non-verbal. Kalau verbal itu kan dari kata nih, kita komunikasi by lisan gitu. Tapi kalau non-verbal itu kan ada dari bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu juga banyak nih gitu kan. Jadi kayak ada dari gerakan tubuh, ada dari eye contact gitu. Terus juga ada dari gerakan tangan atau bahkan dari sentuhan, bahkan dari ekspresi wajah gitu ya. Makanya kekuatan bahasa tubuh itu punya peran penting gitu dalam kita berkomunikasi. Bahkan menurut yang aku baca ya, jadi kalau komunikasi nonverbal atau dari bahasa tubuh itu biasanya lebih sulit buat dipahami dibanding komunikasi verbal, karena komunikasi nonverbal itu kan maknanya banyak ya. Jadi kan bahasa tubuh itu ada banyak, nggak cuma dari satu aspek. Makanya ketika kita memahami komunikasi orang dari isyarat itu kita bisa aja memaknainya itu berbeda, ada ambigu lah gitu ya, ada lebih dari makna gitu. Jadi misalnya kayak orang ngomong apa, kita bisa nanggepinnya apa dengan bahasa tubuh yang dia keluarin kayak gitu. Jadi makanya kita perlu ekstra banget buat memahami bahasa tubuh dalam berkomunikasi gitu. Berarti persepsi orang juga menilai kita dari bahasa tubuhnya. Iya benar. Makanya persepsi itu juga ada tuh andil dalam komunikasi nonverbal gitu. Makanya orang bisa mempersepsikan itu beda-beda kalau misalnya kita berkomunikasi secara bahasa tubuh. Kan masih banyak juga nih orang yang kadang susah percaya diri buat bicara, apalagi kayak misalkan presentasi depan kelas pada kaku gitu kan. Jadi maksudnya tuh kayak kira-kira pentingnya bahasa tubuh itu seperti apa sih? Kayak pentingnya dalam kita berbicara saat presentasi atau apa, menurut kakak seberapa penting? Jujur sebenarnya kalau misalnya case kayak gitu ya, gugup saat presentasi itu dulu aku banget gitu ya. Jadi dulu waktu kuliah pun juga aku ngerasa gugup banget nih kalau misalnya presentasi, bahkan kayak aku harus menghafalin satu persatu dari kata yang harus aku presentasiin gitu. Justru menurut aku yang kayak gitu tuh nggak efektif gitu. Jadi yang pentingnya itu kita pemahaman dulu nih materinya apa, baru kita bisa komunikasiin. Nah terus juga kalau misalnya biar kita bisa lebih percaya diri gitu ya, itu kita bisa trial dulu nih. Aku juga terapin itu karena sebelumnya gitu ya, aku ngomong gitu ya di kamar ngomong sendiri atau di kaca gitu ya, aku ngomong atau bahkan sama temen nih, tolong temenin gue gitu kan ya, bantuin gue buat ngomong gitu. Terus juga kayak mungkin kita juga bisa kasih senyuman gitu ya, kalau bisa dari tangan atau bisa dari senyum. Jadi kita bisa kasih senyum, bisa kasih biar kita juga bisa merasa lebih rileks. Berarti ekspresi penting juga ya? Penting banget, makanya ini sebenarnya juga aku juga ada sih yang hanya aku pakai biar aku nggak nervous gitu. Ya, terus gimana nih kalau bahasa tubuh ngambil peran pas lagi emosi itu gimana kak? Emosi ya, emosi itu kan ada banyak ya. Emosi itu ada emosi bahagia, ada emosi takut, emosi sedih, emosi marah gitu. Makanya pertama mungkin dari ekspresi wajah ya. Kalau ekspresi wajah bahagia itu kan kita bisa nunjukin senyum kita, kayak ini ujung bibir itu tarik itu bisa ngeliatin kalau dia lagi sedih. Atau kayak lagi marah itu biasanya kayak alis nih
itu ini berdasarkan yang aku pelajari ya waktu kuliah. Jadi tuh alis kita tuh kayak lagi ngerut itu biasanya kita lagi marah gitu, atau kayak misalnya lagi sedih itu kelihatan dari mata kita, biasanya itu keluarin dari cewek. Kalau misalnya dari sedih itu dari raut muka. Tapi kalau misalnya dari gerakan tubuh, kalau misalnya kayak lagi takut nih, emosi takut itu biasanya kita kayak lagi ada apa sih, kayak gerak-gerakin kaki gitu ya, itu kan panic attack. nah ya itu biasanya kan kayak gerak-gerakin kaki itu biasanya kita bisa tahu nih dia kenapa ya gitu, apakah dia lagi takut atau lagi gimana gitu ya, depan atau gimana, itu biasanya lagi emosi takut. Atau mungkin kayak emosi sedih itu biasanya kayak muka atau apa gitu. Terus kalau misalnya bahagia ya udah bahagia. Kalau menurut aku, kalau aku ya itu sering banget ya, misalnya tangan atau misalnya kayak lagi tawa atau apa tuh sering banget ya tangan kayak apa sih. Kadang kan kalau emosi itu senyum kan, tadi yang bilang senyum kan bahagia ya. Kan kadang kalau orang marah ya kan nggak selalu apa ngerutin alis gitu. Banyak yang marah juga kan senyum ya. Itu kayak nanggepin psikologis manusia gimana? Kalau misalnya nangkepnya dia lagi marah gitu ya, dia kan makanya tadi nggak cuma dari muka gitu, tapi dari gerakan tubuh lainnya juga. Kayak misalnya lagi marah nih, apa yang bisa ngentakin tangan kan kayak lagi ada di meja ini. Terus juga kalau misalnya ya gitu deh, kalau misalnya ekspresi marah pasti beda ya sama ekspresi dia gitu. Jadi pembawaan itu pasti beda. Kita nangkepnya juga beda sebagai orang yang diajak ngobrol atau orang yang dilimpahin emosi itu pasti kelihatan banget gitu. Kalau dia tuh lagi marah nih, kalau dia lagi bahagia. Boleh tahu bagaimana sih Kak caranya bahasa tubuh kita bisa dapat membantu atau malah jadi menghambat gitu ya dalam komunikasi yang efektif kayak gitu. Biasa kan kita lagi berkomunikasi, tahu-tahu tiba-tiba ada tambah bantuan karena pembahasan yang diobrolinnya seru kayak gitu, ada juga yang dapat menghambat kayak gitu. Oke, kalau aku sih, kalau misalnya dari case aku sehari-hari ya, jadi jujur aku kenapa cerita dikit ya, jadi kenapa aku suka di kuliah psikologi ya, karena aku dari dulu tuh suka aja gitu kalau misalnya ada orang yang cerita sama aku, atau aku bisa kasih advice, atau aku minimal tuh bisa dengerin orang ketika dia lagi sedih atau ketika dia emang lagi bahagia gitu. Makanya aku kuliah di psikologi, aku pelajarin banyak banget ilmu-ilmu gitu ya, apalagi dari bahasa tubuh atau gimana cara kita mengatakan orang gitu. Makanya ketika kita membantu dalam temen nih misalnya lagi cerita gitu ya, misalnya case-nya tuh dia lagi sedih gitu, nah itu minimal karena biar komunikasinya juga berjalan dengan efektif, biar kita penyampaiannya itu juga nyampe gitu ya, diterima dengan baik. Itu kayak misalnya dari kata-kata kita tadi ya, kalau misalnya dia lagi ngomong kita tatap dia gitu ya, terus juga mungkin bisa juga dari gerakan gitu ya. Nah biasanya kan kalau misalnya orang sedih gitu ya, itu kan pasti kayak gini gitu, nah itu biasanya itu bisa nenangin orang kalau lagi sedih gitu. Itu berguna banget, makanya coba deh nanti diterapin kalau misalnya ada orang lagi sedih, itu minimal tuh bisa nenangin orang gitu. Terus juga kalau itu membantu ya, kalau misalnya menghambat kayak dari patah mata, itu patah mata itu kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita patah mata kita kemana-mana gitu ya, orang lagi ngomong sama kita terus mata kita kemana-mana, gimana sih rasanya gitu kan gitu. Atau mungkin kayak menghambat kayak misalnya orang lagi ngomong sama kita terus kita kayak ngeliat jam atau apa kayak kakinya gini-gini kayak nggak nyaman lah gitu, itu kan nah ya itu kan pasti menghambat kan komunikasi sama orang juga, kayak orang nih ngapain sih gitu kan ngeliatin jam mulu gitu, dia nyaman gak ya ngomong sama gue gitu. Seakan-akan kayak nggak memahami apa yang lagi nah kayak gitu, makanya gitu deh intinya Tapi Kak, ngomong-ngomong soal kontak mata, itu kan biasanya ada beberapa orang yang ngobrol nggak pede atau kenapa, mungkin persepsi orang dan pribadi orang beda-beda. Kadang ada yang nggak bisa kontak mata gitu loh kalau misalkan lagi ngobrol. Itu tuh bikin cara percaya diri buat kontak matanya itu gimana biar fokus gitu. Face to face gitu. Iya sih, memang sebenarnya aku juga banyak sih ngelihat orang ya kalau misalnya diajak ngomong nih dia matanya nggak bisa fokus ke kita gitu. Jujur aku pun termasuk gitu. Gitu. Sebenarnya sih kalau aku kalau aku sebagai orang yang nggak bisa fokus saat bicara itu, aku berusaha kayak minimal kalau nggak ngelihat mata dia, aku ngelihat pipi dia
atau ngelihat dahi gitu ya. Jadi kalau misalnya emang kamu takut untuk melihat matanya dia, itu melihat di area yang ini aja. Yang penting kita tuh nangkep wajah dia gitu, melihat mukanya dia gitu. Jadi nggak melihat kemana-mana. Itu sih paling. Terus juga kadang ada ya misalnya orang nggak pede gitu, nggak percaya diri buat gestur tubuh orang yang nggak percaya diri itu kayak gimana aja sih kak? Oke. Gestur tubuh orang nggak percaya diri gimana ya? Paling ya itu salah satu yang tadi dari kata itu dia biasanya tuh nggak fokus kalau misalnya diajak ngomong, atau mungkin dari apa ya, dari cara dia berbicara juga mungkin kayak nggak fokus sama apa yang dia omongin, atau mungkin dari gerakan tubuhnya nih, kayak ya itu tadi dia bisa dari gerakan tangannya yang kayak mungkin ada tuh orang yang kalau misalnya itu suka mencetikkan jarinya, itu dia biasanya kayak lagi nafsu apa, dia lagi nggak percaya diri. Tapi dari gerakan kakinya, dia kakinya nggak bisa diem gitu, kalau misalnya dia aja ngomong itu biasanya dia lagi nggak percaya diri. Kalau kita nih kan komunikasi kan gitu ketahuan banget ya, biar ngumpetin caranya itu gimana ya kak? Ngumpetinnya gimana ya? Ya apa ya, biar sebenarnya sih itu kan kalau misalnya udah sama, kalau itu case-nya mungkin kayak sama orang yang baru kenal ya. Kalau misalnya orang baru kenal emang biasanya kayak gitu, aku pun juga sama ya, gitu. Orang baru kenal tuh agak gugup gitu. Cuman biar menutupi apa kita lagi nggak pede nih ngomong sama orang, biasanya sih aku kalau misalnya dia ngomong nih sama aku pahamin dulu apa yang dia omongin gitu ya. Aku bukan pura-pura sih, maksudnya aku terkesan kalau misalnya aku tuh paham apa yang dia omongin gitu. Minimal kalau misalnya aku lagi nggak percaya diri sama dia, lagi ngomong sama dia, aku tahu pembahasan yang dia omongin itu apa gitu. Kira-kira apa aja sih kak, misalkan kayak bahasa tubuh yang orang-orang kan mungkin banyak nggak tahu ya tentang kayak bicaranya, tapi gestur tubuhnya tuh nggak sesuai sama bicaranya. Kira-kira gimana sih gestur tubuh yang benar saat berkomunikasi sama kayak sesuai apa yang diomongin gitu? Misalkan kayak contoh kata-kata diam, berarti kan tandanya seperti ini gitu. Atau emang ada tanda-tanda lain dari psikologi sendiri yang menentukan kayak kalau misalkan kita berkomunikasi atau presentasi kan kadang suka gugup dan bahasa tubuhnya itu kurang pas dengan apa yang diomongin gitu. Jadi biar solusinya biar nggak gugup gitu. Dan dari posisi gestur tubuhnya apa yang dibicarakan selaras, biar selaras tuh solusinya kayak gimana dari kata. Hal ini sih kalau misalnya aku ya, kalau misalnya gitu ya, yaitu berbagi gerakan tubuh biar kita juga bisa lebih relax gitu ya. Terus juga lebih tadi kita juga senyum, karena sebenarnya senyum itu tuh bikin kita apa ya, adem lah, hati kita tuh adem gitu. Jujur aku tuh selalu kayak di kantor pun juga aku selalu benar-benar senyum gitu ya, biar orang-orang nih misalnya dia kalau lagi stres atau lagi apa gitu, aku tanya gimana, kenapa gitu, sambil senyum. Itu tuh pengaruh banget, memang pengaruh banget, sepengaruh itu. Jadi kayak orang ngeliat itu jadi nggak sedih lagi, nggak marah lagi gitu. Makanya kita senyum itu sih penting sih menurut aku, jadi biar orang tuh ngerasain positive vibes-nya gitu. Tapi kadang kalau orang lagi capek, kamu kenapa? Kan kayak ngeliatin ya kayak itu gimana? Nggak senyum juga, nggak tahu ya. Jadi yang penting tuh kita kenapa gitu kan. Mungkin kalau misalnya udah deket banget ya, kalau udah deket banget sih ya santai gitu. Cuman kalau misalnya kayak kita baru kenal, kenapa, ada apa, jadi kayak tanya dulu gitu. Terus kita ya biasalah pendekatan dulu gitu kan. Itu kalau lagi capek gitu loh, kenapa? Ya itu gimana ya? Mungkin niatnya perhatian, cuma kalau udah dapet mungkin kayak agak bercanda gitu ya. Kalau dari pengalaman Kak Intan sendiri tuh pernah ada gak sih kayak misalkan sedikit cerita aja, mungkin Kak Intan mau cerita dari pengalaman Kak Intan sendiri, ada gak sih kayak penghambatan dalam berkomunikasi bentuk tubuhnya, atau justru malah kayak apa ya, kayak lebih semangat gitu, atau ada hambatan atau ada yang membantu kayak gitu dari pengalaman Kak Intan gitu? Kayak kalau misalnya dari pengalaman aku ya, aku misalnya kalau misalnya dia itu membantu dalam kayak sehari-hari gitu ya. Jadi kalau misalnya ada temenku yang lagi cerita atau apa, ya itu minimal aku dengerin dulu.
aku tanya dulu nih, lo mau dikasih saran atau cuma mau didengerin aja gitu. Jadi kalau misalnya dia pengennya didengerin aja, ya udah minimal kita kasih apa ya, isyarat lah gitu. Kalau misalnya kita tuh paham apa yang dia rasain, kita paham apa yang dia ceritain gitu ya, seperti mulus pundak kayak gitu. Terus kita lihat mukanya gitu. Tapi kalau misalnya dia kita kasih saran, ya udah kita kasih saran yang sesuai sama apa yang dia rasain. Misalnya kan kadang kayak orang nih, orang terdekat, dia tuh orang mau cerita aja, padahal dia juga sekalian minta saran, padahal si penerima pendengar ini nggak bisa ngasih saran. Itu gimana? Itu sih aku juga pernah sih ya ada di posisi itu gitu ya, orang itu pengen dapat saran, sedangkan aku pun juga dalam kondisi yang lagi nggak baik-baik aja gitu. Cuman aku, yang namanya orang cerita datang ke aku gitu ya, aku harus terima gitu, aku harus dengerin apa yang dia ceritain gitu ya, apa yang dia keluhin, apa yang sedang dia rasain gitu. Minimal aku kasih saran yang relate lah sama apa yang dia lakuin, yang kondisi dia saat ini gitu. Jadi kayak kita kasih saran pun juga nggak yang misalnya dia harusnya bisa begini nih, tapi kita nyaraninnya yang nggak mungkin dia bisa lakuin gitu. Itu kan nggak mungkin kan. Jadi iya gitu, kayak misalnya dia cerita orang tuanya kayak misalnya kayak orang tuanya meninggal, sedangkan aku kan belum pernah ada di posisi itu. Jadi kita harus bisa memposisikan saran-saran kita tuh sesuai sama apa yang dirasain gitu sih. Kalau tips-tips latihan yang praktis dari Kak Intan nih yang dapat dilakukan oleh Kamers yang bisa mendengarkan podcast ini biar meningkatkan pemahaman dari bahasa tubuh seseorang ketika melakukan komunikasi aja. Itu ya, jadi kalau untuk meningkatkan rasa percaya diri kita dari bahasa tubuh ya paling enggak kita itu tadi, kalau misalnya ketemu orang baru atau kita mau presentasi di depan orang, kalau misalnya kita gugup gitu ya, itu tadi kita coba presentasi sendiri gitu ya, di depan kaca atau di depan kucing peliharaan gitu yang ngomong gitu, ya udah kita latihan ngomong aja gitu kan ya gitu. Nah terus selain itu juga kita bisa buat menghindari rasa nervous atau apa, itu kita bisa ngeluarin bahasa tubuh kita biar kita bisa lebih nyaman. Karena aku, temen-temenku juga banyak kalau misalnya lagi nervous itu tuh biasanya dia gerakan tangan sih, itu bisa membantu banget biar kita bisa relax. Atau mungkin kita pegang pulpen kah atau apa gitu, asal jangan bukan cetek-cetek ya, terus cetek-cetek ini tuh berisik biasanya gitu. Iya, itu bisa mengganggu komunikasi banget sebenarnya gitu. Makanya kalau misalnya megang emang iya gitu, makanya jadi temenku tuh ada waktu itu dia emang nervous banget nih, jadi tuh dia kayak punya jimat gitu loh, jimat yang bukan jimat sih, kayak sebenarnya kayak kalung gitu, kalung tapi ada liontinnya gitu. Itu dia selalu dia bawa kalau misalnya lagi presentasi, itu selalu dia bawa gitu ya. Jadi sampai kayak ada di notice ya sama guru aku waktu itu, kenapa sih kok bawa ini terus gitu ya. Buat kepercayaan diri. Iya, itu berarti buat teman kakak termasuk introvert gitu ya. Dia tuh awalnya memang introvert banget, makanya pas sekarang nih aku ngeliat dia sehari-hari di sosmednya itu udah lebih lebih pede lagi gitu. Bahkan dia kuliah pun juga komunikasi gitu. Makanya pas lihat, wah keren juga ya gitu. Jadi kita tuh tahu nih buat meminimalisir rasa nervous kita tuh kayak gimana gitu, ditambah lagi dengan ekspresi wajah mungkin dari senyum kayak gitu ya, biar kita juga bisa memberikan vibes gitu, biar kita juga lebih nyaman gitu ya. Kalau misalnya kita senyum tuh jujur itu emang pengaruh banget buat aku. Harus banget ngelawan diri, apalagi tadi temannya Kak Intan masuk komunikasi itu udah hebat banget loh buat ngelawan apa yang ada di dirinya. Karena sebenarnya yang paling susah juga yang buat kita lawan itu sebenarnya diri kita sendiri kan. Iya, emang sebenarnya yang harus dilawan itu ya dari diri kita sendiri. Itu paling susah sih, musuh terbesar sebenarnya. Aku pun juga berada di podcast kalian ini tuh, aku merasa ini kayak pencapaian aku deh, pencapaian gitu. Karena sebelumnya tuh aku benar-benar itu latihan juga gitu. Aku latihan gitu. Sebenarnya kayak cerita teman-teman cerita aku itu tuh juga latihan buat aku gitu, buat komunikasi aku tuh biar lebih lancar juga gitu. Ya gimana sih caranya komunikasi efektif itu biar bisa diterima sama orangnya, dipahami sama orangnya gitu.
Berarti latihan itu penting banget. Oke, terima kasih buat Kak Intan udah sempetin hadir ke podcast kita. Udah bantu buat tulis tugas kita. Terima kasih banyak buat waktunya. Oke, sip. Aku juga terima kasih banget udah diundang ke podcast ini gitu ya, buat sharing, buat ngobrol-ngobrol, walaupun ya aku ya keterbatasan ilmu lah sama-sama gitu, apa yang aku dapat, apa yang aku alami sehari-hari, semoga nantinya bisa jadi gambaran lah gitu buat kalian-kalian yang kuliah di ilmu komunikasi, gimana sih cara berkomunikasi yang baik gitu ya, gimana caranya biar orang tuh bisa menerima kita gitu ya, kalau misalnya komunikasi sama kita tuh jadi lebih nyaman gitu ya, lebih senang nih kalau orang cerita sama kita atau ngomong sama kita gitu. Apalagi kan kalau komunikasi itu, cerita komunikasi itu penting banget ya gitu buat sehari-hari gitu. Mudah-mudahan tugasnya lancar, semoga saat pembuatan laporan juga lancar, lewasnya bagus. Oke, segitu aja podcast kita hari ini. Udah terima kasih banyak sama Kak Intan juga. Semoga apa yang kita bahas dan kita sampaikan di podcast ini bermanfaat buat teman-teman commerce sekalian. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dadah. Oke. Yeay.